Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 5, yaitu networking pada VMware. Nah, di sini teman-teman akan belajar dan mengetahui reset MAC address, NAT adapter, bridge adapter, dan host only adapter. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas reset MAC address di VMware. Nah, di sini saya sudah membuat virtual machine dengan ISO Ubuntu. Di sini ada Ubuntu cloning, ada Ubuntu import dan export. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mereset MAC address. Nah, kenapa sih kita harus reset MAC address? Nah, karena apabila MAC address yang sama itu nanti akan menimbulkan error pada jaringan. Maka dari itu kita harus reset MAC address. Bagaimana sih caranya? Teman-teman bisa klik Ubuntu, lalu klik Edit Virtual Machine Setting. Nah, lalu kita pilih yang NAT. Nah, di sini kita bisa klik Advanced. Nah, di sini sudah ada tampilan. Perhatikan di sini MAC address Ubuntu server yaitu belakangnya 29.05. Kita cek yang Ubuntu clone apakah sama atau berbeda. Kita klik edit, lalu klik NAT, dan sini Advanced. Nah, perhatikan di sini juga sudah berbeda ya teman-teman. Di sini 50.39. Sekarang kita cek Ubuntu import. Kita klik NAT, lalu Adventures. Nah, perhatikan juga di sini sudah beda ya teman-teman. Jadi 3 Ubuntu ini MAC address-nya sudah berbeda ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai MAC address yang sama, teman-teman bisa klik Genre ini ya. Jadi ketika teman-teman klik Genre, nanti akan membuat MAC address baru. Dan itu akan beda semua jika MAC address-nya sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang NAT adapter. Nah, jadi teman-teman, untuk NAT network pada VirtualBox itu kan ada 2 jenis ya teman-teman. Ada NAT dan NAT network. Nah, jadi untuk tipe di VirtualBox ini kita ke NAT-nya dulu teman-teman. Itu kan berarti menghubungkan antar host OS atau virtual machine kita ke hidden interface. Nah, karena kita menggunakan NAT pada VirtualBox ini kan menyebabkan antar virtual machine kita tidak dapat berkomunikasi dengan virtual yang lain. Nah, teman-teman, untuk yang NAT network pada VirtualBox itu kan berarti menghubungkan antara host OS kita atau virtual machine kita dengan switch virtual yang ada pada host OS. Nah, karena kita menggunakan NAT network ini berarti menyebabkan antar virtual machine 1 dan virtual machine 2 ini dapat berkomunikasi. Tetapi kelemahannya jika menggunakan NAT network itu antar virtual machine kita dengan host OS itu tidak dapat saling berhubungan atau tidak dapat saling berkomunikasi. Nah, itu kan untuk yang hypervisor VirtualBox ya teman-teman. Nah, untuk visor VMware karena kita menggunakan sekarang kita menggunakan VMware-nya. Nah, di VMware itu tidak ada NAT network nih. Jadi hanya ada satu, yaitu NAT. Nah, jika di VirtualBox itu kita menggunakan virtual, nah pada VMware Workstation itu kita menggunakan VMNet 8. Jadi antar virtual machine 1 dengan yang 2 itu dapat saling berkomunikasi melalui VMNet 8.
VMnet 8 ini merupakan default dari VMware itu sendiri. Nah, karena kita menggunakan VMnet 8, antar virtual mesin kita dengan host OS kita itu dapat saling berkomunikasi. Nah, teman-teman juga bisa melihatnya dengan klik edit, terus klik virtual networking editor. Ini yang teman-teman bisa melihat di sini ada VMnet 8. VMnet 8 ini merupakan default dari VM workstation-nya itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa lihat dengan lewat control panel. Di sini di control panel teman-teman juga bisa melihatnya ya. Jadi kita menggunakan VMnet 8 ini. Nah, teman-teman bisa klik details. Teman-teman sekarang bisa lihat nih berapa IP address dari VMnet 8, yaitu 192.168.22.4.1. Kita close. Jadi teman-teman, karena kita menggunakan NAT pada VMware itu mengakibatkan antar IP VMnet 8 itu dengan virtual machine kita akan sama. Nah, di sini saya sudah menulisnya, yaitu 192.168.22.4.1. Seperti ini ya teman-teman, IP-nya itu akan sama karena ini merupakan gabungan dari interface virtual machine dan interface dari default atau laptop kita. Jadi seperti ini ya teman-teman, IP-nya itu akan sama karena ini merupakan gabungan dari interface virtual machine dan interface dari default atau laptop kita. Nah, di sini saya akan mencobanya dengan Ubuntu server. Di sini kita power on dulu. Nah, di sini pastikan network adapternya itu sudah NAT ya. Kita bisa coba reset IP-nya dulu. Kita bisa ketik sudo. Kita bisa ketik sudo dhclient min r ens 33. Kita coba cek IP-nya. Ketik IP address. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, 192.168.224.132. Kita coba ke Ubuntu Con. Kita bisa ketik sudo dhclient min r ens 33. Ini teman-teman bisa lihat ya, Ubuntu Con mempunyai IP 192.168.224.134, sedangkan Ubuntu Server memiliki IP 192.168.224.133. Kita coba akan mengeping ke internet, yaitu ping google.com. Nah, ini sudah bisa mengeping ke internet ya teman-teman. Nah, kita akan coba ke yang con untuk mengeping ke internet. Ping google.com. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba akan mengeping ke VM. Kita akan mencoba mengeping di Ubuntu Con ke Ubuntu Server, yaitu ping 192.168.133. Kita enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman, berarti ini sudah berhasil. Lalu kita ke Ubuntu Server untuk mengeping Ubuntu Con.
yaitu ping 192.168.224.134. Kita enter. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba mengeping ke host OS laptop kita. Ini ya, kita ketik ping 192.168.224. Tadi apa sih? 224.1.1. Nah, ini Google ya teman-teman. Kenapa sih? Karena kalau teman-teman ingin di Windows laptop saya, kenapa? Nah, ini Google ya teman-teman. Kenapa sih? Karena kalau teman-teman ingat di Windows laptop saya itu ada firewall yang ngeblok pin. Jadi ping menuju Windows itu gak akan bisa ya. Tapi kalau kita coba ping dari Windows ke VM harusnya bisa. Kita coba buka command prompt. Nah, di sini kita akan mengeping ya Ubuntu server dahulu. Itu ping 192.168.224.133. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita coba tes ke ping Ubuntu Con, yaitu ping 192.168.224.134. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Berarti ini ping sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bridge adapter. Bridge network yaitu menggabungkan interface VM dengan interface real di laptop. Bridge network yaitu menggabungkan interface VM dengan interface real di laptop. Jadi misalkan dari VM nanti bridge network ke WiFi, maka dia akan mendapatkan IP dari WiFi. Kemudian kalau nanti ada laptop lain yang juga terkoneksi ke WiFi, maka laptop lain tersebut pasti bisa berkomunikasi dengan VM kita. Sekarang kita coba cek di laptop saya. Dan kita cek di laptop saya. Nah, ini connect ya teman-teman. Kita coba cek IP-nya. Kita bisa ke control panel. Nah, ini kita bisa klik, lalu pilih details. Nah, ini merupakan IP-nya ya. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.1.5. Jadi harusnya nanti dari VM kalau kita ke bridge ke WiFi, maka IP-nya akan jadi 192.168.1.x. Sekarang kita coba ya, kita langsung ke VM saja. Kita masuk ke edit, lalu virtual network, lalu channel setting. Kita yes. Oh, kita pilih Microsoft WiFi. Kita apply. Lalu kita oke. Lalu kita ke Ubuntu, klik kanan, pilih setting. Lalu kita ke network. Nah, di sini kita pilih bridge.
Jika kita pilih bridge, maka VM ini akan di bridge ke WiFi yang tadi ya. Kita klik OK. Nah, lalu kita power on start IP-nya dulu. Kita bisa ketik sudo dh client min r ens 33. Kita enter. Kemudian kita meminta IP yaitu dengan sudo dh client ens 33, tidak ada min r nya. Lalu kita ketik IP address. Ini kita sudah mendapatkan IP nya ya. Jadi IP ini didapatkan dari WiFi kita. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu host only adapter. Nah, kalau kita cek coba konfigurasi di laptop kita itu ada yang namanya VMnet 1. Kita cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya 192.168.174.1. Nah, VMnet 1 ini digunakan untuk only adapter. Kalau VMnet 8 ini digunakan untuk NAT. Lalu kita ketik networking adapter. Nah, di sini kita ganti ke host only. Kita klik OK. Yang Ubuntu clone juga ya teman-teman. Kita ganti ke host only. Kita klik OK. Lalu kita restart keduanya. Nah, di sini kita kasih perintah sudo dh client min r ens 33. Lalu kita ketik juga sudo dh client ens 33. Nah, di sini kita mendapatkan IP address yaitu 192.168.174.128. Lalu kita masuk ke Ubuntu clone. Ini caranya seperti tadi ya teman-teman. Kita ketik sudo dh client min r ens 33. Lalu sudo dh client ens 33. Lalu kita ketik IP address. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192.168.174.129. Nah, lalu kita coba ping ke Ubuntu server, yaitu ping 192.168.128. Ping dari Ubuntu server yaitu ping 192.168.174.129. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Kita hentikan yaitu ctrc. Sekarang kita coba cek komunikasi antar VM ke host OS. Kalau kita tesnya dari Ubuntu itu pasti gak bisa ya, karena ada firewall yang ngeblokir ping. Tapi kalau kita ceknya di command prompt ke Ubuntu itu bisa. Kita coba ke command prompt. Kita coba ping ke Ubuntu, ping 192.168.128.
Nah, ini TTL artinya bisa ya teman-teman. Lalu kita pin ke Ubuntu Clone, yaitu pin 192.168.174.129. Nah, ini hasilnya juga TTL ya teman-teman. Jadi ini kita berhasil mengeping ke Ubuntu server dan Ubuntu Clone. Nah, sampai di sini tentang video materi bab 5. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.